Selamat siang. Hari ini kita mau belajar tentang memahami bacaan dan tentang membuat laporan hasil percobaan. Ya. Diperhatikan baik-baik tentang beberapa hal yang perlu dicatat. Yang pertama tentang memahami bacaan. Perhatikan ke depan, apa itu yang dimaksud dengan memahami bacaan. Kenapa kita harus membaca dengan teliti, dengan sangat teliti, bahkan sangat-sangat teliti? Karena yang pertama, bacaan itu merupakan rangkaian dari beberapa kalimat yang mendukung suatu topik. Tujuan utama membaca adalah untuk memperoleh informasi. Jadi disitulah kenapa kita harus membaca dengan sangat teliti. Jadi langkah pertama saat menemukan sebuah bacaan adalah memahami judul bacaan. Nah, ini dicatat terlebih dahulu ya, hal yang paling penting kenapa kita harus membaca dengan sangat teliti. Karena tujuan utamanya adalah memperoleh informasi dari bacaan tersebut. Nah, judul itu sendiri menggambarkan apa? Menggambarkan tentang garis besar informasi yang kita peroleh dari bacaan tersebut. Makanya kenapa kamu harus perhatikan baik-baik sebuah judul. Ya, dengan cepat dicatat. Kemudian yang berikutnya, setelah kita membaca judul, langkah berikutnya adalah bacalah keseluruhan isi bacaan. Seluruh isi bacaan. Nah, informasi dari sebuah bacaan dapat digali satu persatu. Digali itu artinya dicari tahu lebih dalam dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, bacaan yang baik harus mampu menjawab informasi atau mampu memberikan informasi atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi kalau kamu membaca, yang paling penting itu adalah kamu harus bertanya dalam diri kamu sendiri tentang maksud dari bacaan itu. Dengan pertanyaan seperti apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ini dicatat dulu, ya, diperhatikan baik-baik, direnungkan baik-baik, ya, dimengerti baik-baik. Sekali lagi, bacaan merupakan rangkaian dari beberapa kalimat yang mendukung satu topik. Dan tujuan utama dari membaca adalah untuk memperoleh informasi. Langkah pertamanya apa? Yaitu menemukan bacaan dengan melihat judul. Nah, setelah melihat judul, kamu baca secara seluruh dari isi bacaan itu dengan teliti. Oke, sekarang anak-anak semua, kamu perhatikan beberapa contoh soal berikut ini. Ya, beberapa contoh soal berikut ini didengar baik-baik dan diperhatikan dengan baik. Berikut yang pertama.
Ya, saya akan bacakan untuk kalian pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Gajah adalah binatang darat terbesar di bumi. Tubuh besar mereka berukuran hampir setinggi rumah bertingkat 1. Bobot seekor gajah setara dengan berat sekitar 50 orang. Umur gajah biasanya mencapai 70 tahun. Pada umumnya, binatang ini hidup berkelompok dengan jumlah anggota 30 ekor. Pertanyaannya adalah kalimat utama dari paragraf di atas adalah yang mana? Coba kamu pikir baik-baik. Gajah adalah binatang darat terbesar di bumi. Umur gajah biasanya mencapai 70 tahun. Pada umumnya binatang ini hidup berkelompok. Atau yang terakhir, bobot seekor gajah menyamai berat sekitar 50 orang. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah gajah adalah binatang darat terbesar di bumi. Karena sekali lagi harus selalu diperhatikan baik-baik. Yang namanya kalimat utama adalah kalimat yang penting dari sebuah paragraf. Bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tempat keduanya. Ya, tapi umumnya di awal. Kalau orang Indonesia biasanya bacaannya kalimat utamanya ada di awal. Lanjut, yang kedua. Gangguan yang ditimbulkan ponsel di udara sangatlah luas. Sebuah ponsel dapat memancarkan sinyal dan radiasi listrik sejauh 35 km. Jika ada sebuah ponsel yang menyala di dalam pesawat pada ketinggian 3.000 kaki, ponsel tersebut dapat menjangkau 600 bps. Nah, pertanyaannya, gagasan utama paragraf di atas adalah, sekali lagi, kalau namanya gagasan bukan lihat kalimat per kata, tetapi melihat kalimat utamanya, kemudian lihat intinya. Lihat intinya. Pertanyaannya, sekarang kalimat utamanya ada di mana? Kalimat utamanya ada di mana? Ada di pertama atau ada di akhir? Oke, betul. Di bagian pertama. Kalimat utamanya ada di bagian pertama. Jadi jawabannya apa? Gangguan ponsel dalam pesawat sangat luas. Ya, ini intinya kita. Intinya ada di gangguan ponsel dalam pesawat sangat luas. Berikutnya, yang ketiga. Kalau lihat bacaan ini, mari kita baca bacaan ini. Dari sekian banyak bunga yang tumbuh di taman, Ana paling senang dengan bunga matahari. Menurutnya, bunga matahari sangatlah indah dan unik. Warna bunganya kuning keemasan seakan melambangkan keceriaan dan kemuliaan. Hal yang unik dari bunga matahari adalah ia selalu menghadap ke arah matahari. Keunikan itulah yang membuat Ana penasaran. Rasa penasaran Ana akhirnya terjawab ketika bertemu Bu Hani. Ia adalah sahabat ibunya. Bu Hani adalah pakar tanaman. Ketika Ibu Hani bertamu ke rumahnya, ia melihat Ana sedang mengamati bunga matahari di taman. Bu Hani pun mendekati Ana dan menjawab sebuah pertanyaan Ana seputar bunga matahari. Pertanyaannya, perasaan Ana sebelum bertemu Bu Hani bagaimana? Perasaan Ana sebelum bertemu Bu Hani itu bagaimana? Oke, good. Jawabannya adalah perasaan Ana merasa penasaran terhadap keindahan dan keunikan bunga matahari. Ya, makanya dia kemudian mencari tahu. Ya. Kemudian berikutnya, Ana merasa senang saat bertemu dengan Bu Hani. Karena apa? Karena apa? Good. Jawabannya adalah karena Ibu Hani menjawab semua rasa penasaran Ana tentang bunga matahari. Berikutnya, yang kelima. Ya. Di bawah ini ada paragraf ya. Mika khawatir akan keselamatan kucingnya. Sejak tadi siang kucingnya tidak kelihatan di rumah. Mika sudah mencarinya ke seluruh bagian rumah. Ia mencarinya sampai ke halaman sambil memanggil-manggil namanya.
Pertanyaannya adalah kalimat utama paragraf di atas adalah, coba dipikirkan baik-baik, yang mana kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya ada di bagian yang pertama. Mika khawatir akan keselamatan kucingnya. Berikutnya, yang keenam. Berikut ini yang bukan tahapan dalam menyusun laporan. Nah, kita akan memasuki topik tentang laporan. Ya, coba anak-anak perhatikan semuanya. Kembali lagi kita lihat catatan kita. Kita akan bicara tentang laporan. Sebenarnya bahan ini sudah pernah kita pelajari, tetapi kita akan pelajari kembali. Kita akan bicara tentang laporan hasil percobaan. Bicara tentang laporan hasil percobaan, dicatat dulu di dalam buku catatan kalian. Apa sih laporan itu? Apa sih itu laporan? Laporan merupakan atau adalah salah satu dari bentuk karangan yang disajikan dalam bentuk deskripsi, eksposisi, atau argumentasi. Apa itu argumentasi? Argumentasi artinya pendapat. Apa itu eksposisi? Eksposisi itu artinya paparan atau penjelasan. Apa itu deskripsi? Deskripsi itu artinya penggambaran. Ya, gambaran satu tempat atau satu kondisi. Jadi laporan itu isinya seperti itu. Nah, lalu laporan hasil percobaan itu berisi apa? Ya, laporan hasil percobaan itu berisi apa? Yaitu berisi uraian mengenai suatu kenyataan atau kejadian yang disengaja. Ya, yang disengaja. Ya, ini seperti contohnya adalah penelitian. Ya, penelitian. Meneliti bunga, meneliti tanaman, meneliti hewan, meneliti banyak hal. Nah, itu yang dimaksud dengan laporan. Ini dicatat terlebih dahulu pengertian dari laporan. Sekali lagi, laporan adalah salah satu bentuk karangan yang disajikan dalam bentuk deskripsi atau juga eksposisi atau juga argumentasi. Dan laporan hasil percobaan itu sama saja artinya dengan laporan penelitian. Meneliti apa? Meneliti macam-macam, tergantung apa yang mau diteliti. Ya, bisa tentang tanaman, bisa tentang kehidupan, bisa tentang sekolah, bisa tentang guru, bisa tentang apapun itu. Nah, bagaimana cara menyusun laporan? Ya, bagaimana cara menyusun laporan? Ya. Penyusunan laporan itu terdiri dari beberapa tahap, yaitu ada 5 tahap. Ya, hal yang penting perlu diperhatikan, ada 5 tahap dalam membuat laporan. Yang pertama adalah menentukan topik atau tema. Ya, kamu nggak bisa bikin laporan kalau kamu nggak tahu temanya apa. Ya, harus tahu topik atau tema yang mau dibuat dulu. Yang kedua, ya, topik atau tema itu seperti masalahnya apa? Masalahnya tentang tanaman, masalahnya tentang sekolah, masalahnya tentang belajar, masalahnya tentang murid, ya, semuanya. Tergantung topik yang mau diangkat apa. Kemudian yang kedua, menyusun kerangka laporan. Kerangka laporan itu seperti membuat garis besar daripada laporan itu, ya, apa yang mau dikumpulin. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu
dengan kamu misalnya mewawancarai orang, kamu mencari tahu, ya nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang prakteknya bagaimana. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan kerangka laporan. Maksudnya kerangka laporan yang tadi sudah dibuat di nomor 2 itu dikembangkan menjadi paragraf-paragraf atau menjadi cerita. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir adalah menentukan judul dari karangan, dari laporan itu. Ya. Nah, ini bicara tentang laporan. Oke, sampai di sini tentang laporan. Jadi sekali lagi kalau bicara tentang laporan, kamu catat betul-betul dengan teliti. Jadi kalau kita bicara tentang laporan, maka laporan itu berarti bentuk karangan yang berisi atau yang disajikan dalam bentuk deskripsi, eksposisi, atau argumentasi. Nah, laporan ini berupa penelitian. Nah, laporan itu susunannya apa? Pertama, kamu harus buat topiknya dulu, kemudian bikin kerangka laporannya, kemudian bikin data-datanya atau kumpulkan data-datanya, kemudian kembangkan kerangka laporan itu, dan terakhir bikin judulnya. Ya, oke. Sudah selesai? Ya, dicatat. Oke. Kalau sudah selesai, kita kembali lagi latihan soal. Ya, mari kita kembali lagi ke latihan soal. Jadi, kalau tadi kan sudah bicara tentang laporan, maka berikut ini yang bukan tahapan dalam menyusun laporan. Yang mana? Menentukan topik. Jelas? Ya, menentukan topik itu pertanyaan. Salah satu. Mengumpulkan data, tentu saja. Menentukan judul, tahap terakhir. Menentukan tujuan. Ya, ini yang bukan. Ya, jadi yang bukan tahapan dalam menyusun laporan adalah menentukan tujuan. Dari tujuan utama. Itu bukan dari tahapan menyusun laporan. Berikutnya, yang ketujuh. Laporan hasil percobaan sifatnya apa? Sifatnya ilmiah, nyata, objektif, atau subjektif? Apa itu ilmiah? Ilmiah itu artinya resmi. Ini bukan asal-asalan, tapi resmi. Jadi jawabannya apa? Laporan hasil percobaan sifatnya ilmiah. Ya, harus perhatikan baik-baik. Laporan hasil percobaan bersifat ilmiah. Berikutnya yang ke berapa ini? Yang ke 8 ya. Yang ke 8. Nah, di bawah ini ada laporan. Ini contoh laporan percobaan ya. Diperhatikan baik-baik. Ini contoh laporan percobaan, ya, laporan percobaan tentang perubahan wujud zat. Ya, ada prakteknya itu sudah dilakukan, judulnya perubahan wujud dan seterusnya. Hasilnya adalah bahwa setelah percobaan tersebut dilakukan, es batu yang berada di bawah terik matahari lebih cepat mencair daripada es batu yang diletakkan di dalam rumah. Nah, pertanyaannya adalah judul laporan tersebut apa? Ini nggak usah bingung-bingung lagi. Dilihat dari judulnya saja sudah jelas, yaitu judulnya adalah perubahan wujud. Perubahan wujud. Berikutnya, alat dan bahan dalam percobaan tersebut apa saja? Perhatikan dari alat dan bahan yang diperlukan di sini ada 2, es batu dan piring 2 buah. Berarti jawabannya yang mana? Ya, piring dan es batu. Oke, yang ke-10. Tujuan pengamatan yang sesuai dengan laporan tersebut adalah apa? Tujuan pengamatan yang sesuai dengan laporan tersebut, mengamati pengaruh panas terhadap es batu, mengamati pengaruh suhu terhadap perubahan wujud, mencairnya es batu dipengaruhi oleh piring, membuktikan es batu berasal dari air. Yang manakah jawabannya? Sekali lagi, kalau mau mencari tujuan bukan dilihat dari atas ini, tapi dilihat dari kesimpulannya apa. Nah, kesimpulannya adalah setelah percobaan tersebut dilakukan, es batu yang berada di bawah terik matahari lebih cepat cair daripada es batu yang diletakkan di dalam rumah. Berarti tujuan dari atau tujuan akhir dari laporan ini yang mana?
Oke, mengamati pengaruh suhu terhadap perubahan wujud. Jadi dari yang keras menjadi cair, itu kan berubah. Nah, berubah itu karena apa? Karena panas. Jadi mengamati pengaruh suhu. Suhu itu panas atau dingin. Kalau yang pertama juga bisa betul, tetapi kurang tepat. Karena apa? Mengamati pengaruh panas terhadap es batu, ini bukan bicara dengan judulnya. Karena ini tidak sesuai dengan judulnya. Judulnya tentang perubahan wujud, jadi harus disesuaikan. Ya. Kemudian yang ke-11, salah satu langkah dalam percobaan tersebut adalah apa? Salah satu langkah dalam percobaan tersebut adalah yang pertama, beri label A dan B pada setiap piring. Yang kedua, tutuplah mulut baskom dengan plastik. Yang ketiga, timbanglah es dan masukkan ke dalam kotak. Yang keempat, letakkan es batu di atas kedua piring. Yang mana dari percobaan itu? Jelas yang A tidak ada ya tentang itu. Yang B juga tidak ada. Yang C juga tidak ada. Ya, jadi jawabannya beri label A dan B pada setiap piring jelas salah. Tutuplah mulut baskom dengan plastik juga salah. Timbanglah es dan masukkan ke dalam kotak juga salah. Jadi yang tepat adalah letakkan es batu di atas kedua piring. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya. Apakah sampai di sini? Oke, yang ke-12. Yang ke-12. Hasil pengamatan dari percobaan tersebut apa? Hasil pengamatan tadi sudah diulang-ulang, dan diulang-ulang lagi. Jadi hasil pengamatannya adalah es batu yang diletakkan di dalam rumah lebih cepat mencair daripada yang diletakkan di luar rumah? Jelas bukan. Es batu yang diletakkan di luar rumah lebih cepat mencair daripada yang diletakkan di dalam rumah? Ya, es batu yang berada di luar rumah lebih lambat mencair. Es batu yang berada di dalam rumah lebih cepat mencair. Yang manakah dari itu semua? Jawabannya, es batu yang berada di dalam rumah lebih cepat mencair? Jelas bukan. Es batu yang berada di luar rumah lebih lambat mencair? Lebih lambat. Yang di luar lebih lambat? Ya jelas salah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang es batu yang diletakkan di luar rumah lebih cepat mencair daripada yang diletakkan di dalam rumah? Jelas bukan. Jadi yang mana yang tepat? Yang tepat. Es batu yang berada di dalam rumah lebih cepat mencair, es batu yang berada di luar rumah lebih lambat mencair, es batu yang diletakkan di luar rumah lebih cepat mencair daripada yang diletakkan di dalam rumah, atau es batu yang diletakkan di dalam rumah lebih cepat mencair daripada yang diletakkan di luar rumah. Oke, jadi yang paling tepat adalah es batu yang diletakkan di luar rumah lebih cepat mencair daripada yang diletakkan di dalam rumah, ya, karena di situ hasilnya. Berikutnya, Pak Samsu adalah seorang petani sekaligus juragan. Juragan itu bos, pimpinan, buah atau yang punya, ya, buah naga di lahan kritis. Kritis itu artinya lahan yang rusak atau lahan yang tidak subur. Nah, sebelumnya banyak orang yang menyaksikan itu artinya ragu-ragu, niat Pak Samsu untuk bertani di lahan bekas galian tambang. Nah, keluarga dan sebagian masyarakat percaya bahwa lahan bekas galian tambang sudah tidak subur lagi. Namun berkat kegigihan dan keyakinan Pak Samsu, bacaan ini belum selesai memang, dengan memahami kalimat terakhir paragraf tersebut dapat diperkirakan bahwa Pak Samsu apa?
Ini kalimatnya ada, namun berkat kegigihan dan keyakinan Pak Samsu. Kalimatnya positif atau negatif? Ya, yang betul kalimatnya harus positif. Karena di sini ada pernyataan namun berkat kegigihan. Nah, jadi apa? Yang pertama, berhasil membuktikan bahwa buah naga memiliki kandungan gizi yang besar. Di sini tidak ada bicara tentang itu. Yang berikutnya, tidak dapat mempertahankan usahanya, juga tidak bicara tentang itu. Berhasil menjadi petani buah naga yang sukses, sesuai dengan bacaan. Ya. Atau yang terakhir, berhasil membuktikan bahwa lahan bekas galian tidak dapat ditanamin lagi. Oh, justru kebalikannya. Jadi jawabannya mana? Berhasil menjadi petani buah naga yang sukses. Oke, berikutnya yang ke-14. Dewasa ini banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia tanpa disadari. Budaya-budaya tersebut sedikit menggeser budaya nasional. Sebagai generasi muda, kita harus mampu menyaring pengaruh budaya asing agar budaya nasional tetap lestari. Budaya asing itu artinya budaya yang dari luar negeri. Nah, selain itu, kita harus memperkenalkan budaya nasional pada dunia internasional. Nah, ringkasan dari isi paragraf di atas. Oke, kita mau bicara tentang ringkasan. Sebelum masuk ke pertanyaan nomor 14, coba perhatikan dulu terlebih dahulu beberapa hal yang saya mau catat untuk kalian. Ya, kita akan bicara tentang apa itu meringkas ya. Kalian sebetulnya sudah tahu tentang meringkas, tapi banyak dari kita itu salah ya, salah melakukan. Apa sih sebenarnya meringkas? Ya. Apa sih itu meringkas bacaan gitu ya? Meringkas paragraf. Ya. Topik kita adalah tentang meringkas paragraf. Ya, ringkasan itu apa? Ringkasan adalah bentuk singkat, ya, bentuk singkat dari sebuah bacaan. Nah, walaupun singkat, tapi ingat, waktu kamu meringkas harus mengandung semua inti dari bacaan itu. Itu baru disebut ringkasan yang baik. Nah, caranya gimana? Atau bagaimana cara atau langkah-langkah untuk meringkas bacaan? Langkah-langkah untuk meringkas bacaan ada 3. Yang pertama adalah bacalah bacaan hingga selesai dan pahami isinya. Pahami isinya, jangan ngasal-ngasal. Harus dipahami betul-betul isinya apa. Yang kedua adalah catatlah bacaan hingga catatlah informasi penting yang terdapat di dalam bacaan tersebut. Kemudian yang ketiga, rangkailah kembali informasi penting tersebut. Jadi informasi penting kamu bisa cari dari kalimat utama, juga bisa dari inti atau gagasan pokok tersebut menjadi tulisan yang ringkas menggunakan bahasamu sendiri. Tapi bukan ngarang ya, bukan ngarang. Ini beda ya. Ini bukan ngarang. Kalau ngarang lain lagi, tapi ini meringkas. Jadi harus sesuai dengan isi bacaan, harus sesuai dengan intinya dari bacaan tersebut. Oke, ini dicatat terlebih dahulu. Cepat-cepat mencatatnya. Bisa di-pause sebentar jika masih ada yang belum selesai. Oke, saya lanjutkan. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang tadi. Jadi, dari bacaan ini, apa ringkasannya? Yang pertama, kebudayaan asing harus diterima. Itu tidak sesuai dengan bacaannya. Oke. Yang kedua, kebudayaan nasional harus dilestarikan. Ya, hampir sama. Betul.
Tapi kayaknya bukan itu topiknya ya. Yang ketiga, memperkenalkan kebudayaan nasional pada dunia internasional. Oke. Yang keempat, pelajari kekayaan budaya nasional. Ringkasan isi paragraf di atas. Mana kalimat yang betul-betul mewakili isi dari seluruh bacaan ini? Bukan cari kalimat utama loh ya, ini bukan cari kalimat utama, ini juga bukan cari gagasan pokoknya, tapi yang secara keseluruhan. Oke, jadi jawabannya adalah yang terakhir justru, pelajari kekayaan budaya nasional, karena di sini intinya sebenarnya mengajak orang-orang Indonesia harus mempelajari budaya nasional yang luar biasa banyak, ya, yang luar biasa banyak. Jadi intinya adalah mempelajari kekayaan budaya nasional. Berikutnya ya. Yang berikutnya berikut ya. Ada bacaan. Kamar Denis penuh dengan barang-barang antik. Barang-barang antiknya bukan barang-barang kuno, melainkan barang-barang yang terbuat dari barang-barang bekas. Denis tidak pernah tinggal diam melihat barang bekas yang ada di sekitarnya. Dia selalu memanfaatkan barang-barang itu menjadi benda yang memiliki fungsi. Fungsi artinya masih bisa dipakai lagi gitu ya. Masih bisa dipakai lagi. Nah, pertanyaannya adalah tema paragraf tersebut. Ya, tema paragraf tersebut adalah tentang apa? Lingkungan, kebersihan, ide kreatif, atau koleksi pribadi. Tema paragraf tersebut adalah tentang apa? Sekali lagi tadi kita baca di dalam bacaan adalah Denis punya barang-barang antik. Barang-barang antiknya itu barang-barang yang bukan barang kuno, tapi barang-barang yang terbuat dari barang bekas. Nah, Denis tidak pernah tinggal diam melihat barang bekas yang ada di sekitarnya. Jadi dia bikin berarti barang-barang dari barang-barang bekas menjadi barang-barang yang bisa dipakai. Berarti dia punya apa? Oke, good. Jadi dia punya kreativitas, dia punya ide kreatif. Ya, jadi jawabannya adalah ide kreatif. Ya, tentang ide kreatif. Nomor berikutnya, 16. Ya, nomor 16. Nomor 16, barang-barang antik di kamar Denis itu terbuat dari barang apa saja? Barang kuno kah? Barang bekas kah? Barang lelang kah? Barang jadi? Ya, betul. Jawabannya adalah barang bekas. Ya. Yang berikutnya, yang ke-17. Ringkasan dari paragraf tersebut adalah Denis tidak mempunyai uang untuk membeli barang yang dibutuhkan. Barang-barang bekas mempunyai nilai jual. Denis adalah pekerja pabrik kerajinan. Jelas bukan. Denis adalah anak yang rajin dan kreatif. Manakah yang sesuai dengan bacaan? Ya, jadi kalau kamu lihat, Denis tidak mempunyai uang adalah tidak cocok. Itu tidak sesuai dengan bacaan. Bacaan tidak cerita tentang itu. Barang-barang bekas mempunyai nilai jual. Di situ Denis tidak bicara tentang barang bekas yang dijual. Ya, Denis adalah pekerja pabrik, jelas bukan. Ya, di situ bukan pekerja pabrik. Yang keempat, Denis adalah anak yang rajin dan kreatif. Ya, itu betul sekali. Jadi memang dalam cerita ini Denis adalah anak yang rajin dan kreatif. Ya, berikutnya yang ke-18. Pesan yang terkandung dalam paragraf tersebut adalah apa? Ya, pesan yang terkandung dalam paragraf tersebut adalah tentang apa? Yang pertama, kita harus menjaga barang-barang kita. Sepertinya bukan, karena memang di dalam cerita itu tidak bicara tentang menjaga barang. Ya, yang kedua, kita harus bisa memanfaatkan barang-barang bekas agar bisa berfungsi. Itu juga bukan, karena dalam cerita ini kita tidak bicara tentang
kita harus bisa memanfaatkan barang-barang bekas agar bisa berfungsi. Oke, itu mungkin bisa masuk. Yang ketiga, barang-barang yang sudah tidak dipakai sebaiknya dibuang agar tidak memenuhi kamar. Di dalam cerita tidak bicara itu. Yang keempat, barang-barang antik memiliki nilai jual yang tinggi. Di dalam cerita juga tidak bicara itu. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Kita harus bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang agar bisa berfungsi. Ya, berfungsi itu artinya bisa digunakan kembali. Ya. Berikutnya, yang ke-19. Hal yang tidak perlu diperhatikan dalam ringkas bacaan. Hal yang tidak perlu diperhatikan di dalam ringkas bacaan. Ya, kita tadi sudah pelajari, kita sudah baca langkah-langkah di dalam membuat meringkas bacaan. Ya. Yang pertama, mengetahui gagasan utama. Yang kedua, mengetahui tokoh utama cerita. Yang ketiga, mengenal pengarang aslinya. Yang keempat, meringkas isi cerita dalam beberapa kalimat. Manakah yang tidak termasuk? Jadi kita harus tahu waktu meringkas bacaan, ya harus tahu gagasan utamanya dong. Waktu kita mau meringkas bacaan, kita juga harus tahu dong orang-orang di dalam cerita itu. Waktu kita meringkas bacaan juga kamu harus betul-betul meringkas dengan beberapa kalimat. Jadi yang tidak sesuai adalah mengenal pengarang aslinya. Nggak perlu kita mengenal pengarang aslinya ya waktu kita meringkas bacaan ya. Oke, yang terakhir. Banyak cara untuk menabung. Contohnya di rumah kita bisa menggunakan celengan meskipun keamanannya kurang terjamin. Selain di rumah, kita dapat menabung di koperasi sekolah. Namun yang lebih aman adalah menabung di bank. Nah, pertanyaannya adalah ringkasan dari paragraf di atas adalah tentang apa? Pertama, menabung di bank itu lebih aman. B, banyak cara untuk menabung. C, menabung bisa di rumah. Atau terakhir, menabung di celengan tidak aman. Ringkasan berarti inti yang paling penting dari semua bacaan ini. Yang mana? Yang manakah dari cerita atau inti dari semua bacaan ini? Menabung di bank lebih aman, banyak cara untuk menabung, menabung bisa di rumah, menabung di celengan tidak aman. Jadi jawabannya betul, banyak cara untuk menabung. Kadang-kadang kita bisa perhatikan juga dari kalimat utamanya ya. Jadi menabung di bank, menabung banyak cara untuk menabung. Itu menjadi ide atau dari ringkasan dari bacaan tersebut ya, ringkasan dari bacaan tersebut. Nah, dari bacaan ini apakah ada pertanyaan atau ada beberapa hal yang masih dipertanyakan? Kalau kita lihat dari setiap hal, ya kita tadi sudah bicara tentang 3 hal penting. Yang pertama kita bicara tentang apa itu pentingnya bacaan. Yang kedua adalah apa itu laporan. Dan yang ketiga ini adalah kita bicara tentang meringkas bacaan. Jadi 3 hal yang kita sedang pelajari yang berhubungan dengan tema belajar hari ini. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada hal yang ditanyakan, kita akan memasuki kuis. Kita memasuki kuis, tolong disiapkan kertas kosongnya. Kertas kosongnya disiapkan dalam bentuk kotak ya. Disiapkan kertas kosongnya seperti biasa. Kalau bentuknya kertas, bentuknya seperti ini. Kemudian disusun dengan nomor, ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 yang rapi. Ya. Kemudian jangan lupa dikasih nama mata pelajaran kita bahasa Indonesia. Kemudian nama kamu, jangan nama tetangga ya, nama kamu sendiri. Kemudian ya, susun nomor per 55, jadi biar nomornya mudah dibaca juga. Seperti ini. Ada 20 nomor
tolong disiapkan 20 nomor. Pada waktu mengerjakan soal, video ini boleh di-pause sebentar jika terlalu cepat. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini semuanya, tolong disiapkan semua catatan, buku, dan segala macamnya disingkirkan dari atas meja. Ya, kita mulai 10 menit ini. Kerjakan soal dari nomor 1. Saya kasih waktu per 1 menit, 1 menit, 1 menit. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 diperhatikan baik-baik bacaannya, kemudian saya akan langsung ke pertanyaan. 3 dan 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Diperhatikan baik-baik nomor 8. Bacaan ini tidak perlu saya ulang lagi, kemudian dijawab nomor 8. Nomor 10. Nomor 11. Nomor 12. Nomor 13. Nomor 14.
Nomor 15. Dibaca bacaannya dulu terlebih dulu. Oke, nomor 15. Nomor 16. Nomor 17. Nomor 18. Nomor 19. Dan terakhir nomor 20. Jika sudah nomor 20, boleh ditutup di dalam doa. Oke, boleh ditutup di dalam doa. Terima kasih. Sampai selamat siang. Sampai ketemu lagi hari Rabu. Tuhan Yesus berkati.